Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agista Alwanandi, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dari kelas 7B, jurusan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian kuantitatif yang berasal dari buku Alan Brayman, Social Research Methods, edisi keempat yang berada pada part 7, The Nature of Quantitative Research. Kita pastinya sudah tidak asing dengan yang namanya penelitian. Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah untuk membuktikan suatu kebenaran. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa macam tahapan. Di antaranya tahapan idealis dalam buku Brayman disebutkan yang pertama adalah teori atau konsep. Yang kedua adalah pengajuan hipotesis. Selanjutnya dengan melakukan desain penelitian, merancang ukuran konsep, kemudian pemilihan lokasi penelitian. Nomor 6, memilih subjek atau responden. Nomor 7, mengelola instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Nomor 8, mengolah data, kemudian menganalisis data, membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah menuliskan sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan. Langkah penyusunan apakah selalu demikian? Tidak, karena langkah penyusunan boleh berupa langkah yang lain tergantung penelitian yang dilakukan. Ada penelitian yang tidak menggunakan hipotesis seperti analisis deskriptif, kemudian juga ada yang menggunakan reliabilitas dan validitas. Kemudian pendekatan pada penelitian kuantitatif lebih condong ke induktif atau ke deduktif. Pendekatan pada penelitian kuantitatif lebih condong kepada deduktif, yaitu pendekatan di mana suatu hal umum akan dijelaskan menjadi suatu yang hal khusus. Karena itu, pendekatan deduktif dirasa cocok. Ada 3 penyebabnya, yaitu pengumpulan data numerik, yang kedua adanya sebab akibat, yang ketiga sebuah analisis statistik. Pengukuran dalam penelitian kuantitatif. Mengapa penelitian kuantitatif itu selalu bisa dikatakan simbolis dengan yang namanya pengukuran? Kenapa pengukuran itu selalu ada dalam penelitian kuantitatif? 1, karena pengukuran itu bisa menggambarkan perbedaan karakteristik. Yang kedua, pengukuran adalah suatu tolak ukur yang konsisten. Yang ketiga, pengukuran dapat menjadi perkiraan dalam mempelajari tingkat hubungan antar konsep. Selanjutnya ada yang namanya ukuran dan indikator. Apa sih itu ukuran dan apa itu indikator? Ukuran adalah ukuran digunakan untuk mengukur pada suatu hal yang dapat dihitung secara langsung dan relatif tidak membuat ambigu. Contohnya pendapatan, usia, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan indikator digunakan untuk mengukur sesuatu yang tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya kita mengukur kekuasaan, mengukur anggaran tahunan, mengukur kepuasan kerja seseorang, dan lain-lain. Biasanya dalam penelitian, peneliti selalu menggunakan multi-indikator. Mengapa? Karena multi-indikator. 1, apabila seorang peneliti menggunakan satu indikator, adanya risiko kesalahan pengklasifikasian suatu indikator. Atau yang lain, misalnya dalam hal kepuasan kerja. Kita tidak dapat mengukur kepuasan kerja hanya dengan menggunakan satu indikator. Kita bisa mengukur kepuasan kerja dengan menggabungkan beberapa indikator seperti pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja seseorang.
Kemudian kita menuju validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas? Validitas adalah suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketepatan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah kepada ketepatan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Sedangkan reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam prosedur pengukuran. Ada 3 faktor utama dalam reliabilitas. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas adalah suatu alat ukur akan menghasilkan hasil yang sama atau tidak terlalu jauh apabila digunakan pada objek yang lain. Yang kedua adalah keandalan internal, dan yang ketiga adalah konsistensi antar pengamat. Tentunya dalam pengamatan terkadang kita berkolaborasi dengan peneliti yang lain, makanya diperlukan suatu konsistensi antar pengamat supaya data yang kita peroleh tetap valid dan reliabel. Yang selanjutnya adalah faktor utama validitas penelitian. Validitas wajah atau bisa kita sederhanakan menjadi meraba-raba suatu validitas. Yang selanjutnya adalah validitas bersamaan. Yang selanjutnya membangun validitas. Kita mencoba untuk membangun suatu pengukuran atau alat ukur yang valid. Selanjutnya validitas konvergen atau validitas gabungan. Yang selanjutnya adalah validitas prediksi atau prediksi. Jadi, apa keterkaitan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Atau bisa apa keterkaitan validitas dan reliabilitas? Mohon maaf, judulnya salah. Jadi, suatu ukuran yang reliable dapat menghasilkan hasil yang sama berulang-ulang, namun belum tentu bisa valid atau mungkin hasil pengukurannya tidak cocok dengan definisi konstruksi. Jadi, hasil pengukuran yang konsisten atau tepat dan teliti dari suatu tes belum menjamin bahwa hasil pengukuran yang demikian itu merupakan hasil yang dikehendaki oleh tes tersebut. Dengan kata lain, hasil pengukuran dari suatu tes yang konsisten belum tentu valid atau sering disebut dengan validitas mensyaratkan reliabilitas, sedangkan reliabilitas tidak mensyaratkan validitas. Replikasi menjadi bahan perhatian. Mengapa replikasi menjadi bahan perhatian? Yang pertama adalah adanya kegagalan dalam penelitian. Yang kedua adalah kurangnya objektivitas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Replikasi merupakan salah satu aspek dalam penelitian kuantitatif. Selanjutnya, apa keasikan utama dalam penelitian kuantitatif? Keasikan pertama dalam penelitian kuantitatif adalah pengukuran. Mungkin menurut sebagian orang pengukuran adalah hal yang membosankan, tetapi ketika kita sudah mendapatkan hasil dari sebuah pengukuran akan ada rasa puas dalam hati kita. Yang selanjutnya adalah adanya sebab akibat. Sebab akibat timbul karena kita melakukan suatu perlakuan terhadap objek. Yang selanjutnya adalah generalisasi. Sudah menjadi bahan umum bahwa penelitian kuantitatif condong mengeneralisasi suatu penelitian. Misalnya dalam suatu populasi akan diambil beberapa sampel, kemudian disimpulkan bahwa hasilnya demikian dan demikian. Yang selanjutnya adalah replikasi. Kritik terhadap penelitian kuantitatif. Ada beberapa kritik dari ilmuwan lain. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif dianggap gagal membedakan orang dengan institusi sosial dari dunia alam. Yang kedua, pengukuran
kuantitatif memiliki artifisial, presisi, dan akurasi yang palsu. Yang ketiga, ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara peneliti dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah analisis hubungan antar variabel menciptakan suatu pandangan statis kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif sejatinya ada semacam kesenjangan di antara keduanya. Kita dapat melihat kritik ini penerapannya seperangkat perhatian yang terkait dengan strategi penelitian kualitatif yang mengungkapkan kombinasi orientasi epistemologis interpretivis, penekanan pada makna dari sudut pandang individu, dan ontologi konstruksionis, penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu, bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan, tapi para peneliti kuantitatif juga memiliki baterai kritik terhadap penelitian kualitatif. Jadi, mengapa selalu demikian? Seringkali hasil akhir sebuah penelitian sosial bukanlah yang terakhir, atau dalam arti lain masih bisa dilanjutkan oleh siapapun yang berminat. Akan tetapi, fenomena sosial sendiri yang selalu dinamis, berkembang dan berubah, membuat para peneliti enggan atau tidak mau untuk melakukan penelitian ulang dikarenakan faktor waktu, faktor biaya, dan faktor kelayakan, serta masalah substantif di mana seseorang kurang antusias untuk terlibat dalam jenis pekerjaan pengembangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.